Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani, diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saatnya saya mulai harinya, yaitu hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Ya, kalau tanggalnya tanggal 14, tanggal 15 sampai tanggal 16, tentunya masih di bulan Juli ya. Maaf, masih di bulan Agustus 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Tetap saya akan mendeteksi memasuki minggu kedua ya, kebenaran yang segera terungkap ataupun kebenaran yang terungkap ya, kira-kira seperti itu. Oke, gimana kan nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memantau zodiak Scorpio. Tapi saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Aquarius, artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, kita lihat untuk asmara Aquarius memasuki minggu kedua bulan Agustus. Aquarius asmara, kartu utama muncul petunjuk di sana. Ada anak kecil naik kuda disambut kehangatan matahari. Wow, mantap, kartu konflik muncul petunjuk Two of Cup. Ya, ada sepasang kekasih saling bersulang. Ini luar biasa ini Aquarius ya. Oke ya, setelah saya rasakan ya di sini ya, kesan memasuki minggu kedua bulan Agustus. Ini jelas asmara Aquarius ya, katanya akan ada perubahan. Mungkin yang dulu ataupun kemarin sempat banyak konflik, sempat dihantam masalah. Ya kalian harus apa ya? Kalian harus bersyukur ya. Kayaknya sih di minggu kedua bulan Agustus ini di sini akan ada banyak perubahan ini di asmara kalian. Mungkin saling baikan lagi ataupun saling tentram di situ. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas kartu konfirm kalian juga mendukung dalam arti ya, mungkin antara hati kalian sama pasangan ini terjadi koneksi yang sangat kuat kembali di sini juga. Jadi ada harapan baru ini kelihatannya ya. Jadi apa yang selama ini banyak yang kalian pikirkan ya, banyak masalah, banyak perselisih pahaman, insya Allah memasuki minggu kedua di sini sahabat Aquarius akan banyak kesenangan ya, akan banyak kebahagiaan yang itu akan bisa kalian rasakan
Mantap ya. Oke, nanti kita deteksi. Lanjut di pekerjaan ataupun karir, Aquarius, kartu utama muncul petunjuk Knight of Cup, prajurit naik kuda sedang membawa cup. Dikonfirmasi muncul petunjuk Eight of Pentacles, ada seseorang sedang memuat 8 koin nih. Ya, ini kalau saya rasakan ya tentang pekerjaan ataupun karir ya, dimana memang masih ada sedikit keterlambatan ya. Maksudnya keterlambatan itu ya mungkin ketika kalian sudah merasakan ya bahwa pekerjaan kalian ataupun karir kalian kurang bisa berkembang lah, kurang bisa meningkat lah. Ini mungkin kalian ada kelambatan untuk bisa apa ya, untuk bisa adanya suatu pergerakan cepat. Gitu loh. Misalkan kalian merasa pekerjaan itu kurang bisa bangkit ya, kurang bisa ada peningkatan, ada perkembangan. Sebetulnya kalian sudah punya ide di sini. Nah, yang saya maksud ada kelambatan itu ya mungkin kalau ide kalian punya, solusi kalian punya, tapi tidak cepat untuk kalian jalankan cepat. Itu loh ya yang saya rasakan. Nah, makanya ketika itu kurang cepat, ya hasilnya apa di sini? Hasilnya ya kalian juga apa ya bisa dikatakan ya mau nggak mau kalian harus bekerja keras sobat di sini sobat. Gitu. Nah, seperti itu ya adanya sebuah usaha keras. Ini mau nggak mau harus seperti itu. Bisa saja mengulang dari bawah loh kalian di sini. Adanya kesulitan lagi kalian. Bahkan sampai kewalahan. Gitu loh. Nah, ini disebabkan apa ini? Ya mungkin bisa saja disebabkan ketika mungkin kalian sudah merasakan ya kok pekerjaan ini ataupun karir ini kurang bisa berkembang lah, bisa bangkit lah, tapi tidak segera kalian apa mencari solusi ataupun menjalankan sobat. Maka di sini ya jelas adanya semakin turun semakin turun. Nah itu yang saya maksud sobat. Jadi pesannya di kartu Knight of Cup jangan ada lambat di situ ketika kalian merasa terpuruk ya ataupun susah lah ya, di dalam pekerjaan kalian susah mencapai target dan lain-lain. Terus kalian punya ide. Nah pesannya segera jalankan. Kalau nggak kalian jalankan ya ini semakin kalian terpuruk sobat, semakin kesulitan itu mendatangi di pekerjaan kalian. Seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksi ya. Kita lihat untuk keuangan ataupun rezeki. Aquarius, kartu utama muncul petunjuk death, prajurit tengkorak naik kuda melangkai mayat. Dikonfirmasi muncul petunjuk Four of Cup. Ya, ada 4 cup di sini ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari sobat Aquarius tentang keuangan ataupun rezeki ya. Di sini ada death ya sobat. Jelas di sini di dalam diri kalian ada residual energi. Sering saya mengatakan ketika energi positif ini lebih kuat, maka perubahan secara dadakan akan kalian dapatkan. Artinya apa? Ya bisa saja rezeki-rezeki itu tanpa kalian sadari itu lancar gitu loh. Mudah mendatangi kalian. Itu kalau energi positif lebih kuat. Tapi kalau energi negatif lebih kuat, ya sebaliknya. Gitu loh. Rezeki kalian terasa seret, banyak hambatan, bahkan yang dijanjikan keuangan itu sering gagal, sering tercancel. Itu yang saya rasakan sobat. Karena jelas ya sekali lagi ini waspada dengan keuangan kalian, bisa saja di sini akan ada perubahan dan sifatnya itu baik, bisa saja ini akan ada perubahan dan sifatnya itu buruk. Jadi harus waspada ya karena jelas ada sebuah tembakan black magic di situ yang mempengaruhi rezeki kalian. Ya, ada penurunan itu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kartu konfirm kalian juga memberikan sinyal kuat sobat. Bahwasanya di sini saya rasakan energi kalian banyak dari sahabat Aquarius ya. Terkadang dibikin capek, dibikin lelah, selalu mikir dan mikir. Ya, ingin mencari solusi lah agar bisa lancar. Tetapi nyatanya apa? Itu masih belum kesampaian, masih belum wujud, masih belum sesuai ekspektasi ataupun kenyataan kalian. Nah, gitu loh. Yang saya maksud, kenapa demikian? Ya jelas sobat, karena di sini ya yang harus kalian rubah, jangan dicari solusi secara logika di sini sobat. Ganti haluan ya. Gitu loh. Cari solusi di luar logika. Energi kalian dinetralkan yang negatif, dibuka lagi auranya sobat. Gitu loh. Biar tidak selamanya kalian dibikin seperti ini. Saya merasakan loh, banyak terpuruk, banyak penurunan loh di sini sahabat Aquarius. Karena kalian sudah dikuncikan sama kartu death. Ini kan melambangkan adanya sebuah perubahan gitu loh, yang secara dadakan, mendadak. Kalau saya rasakan sih
apa ya, bisa dikatakan dulu itu mungkin rezeki kalian tuh lancar, penuh hoki, penuh keberuntungan, saya yakin seperti itu, gitu loh. Nah, kenapa sekarang banyak hambatan? Ya karena memang, apa ya, orang toksik, orang iri hati ini ya selalu berada di sekeliling kalian, makanya ketika kalian kurang waspada ini akan masuk energi negatif itu. Begitu ya sobat ya. Jadi sekarang saya akan mencoba mendeteksi ya. Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Agustus ya, kebenaran yang terungkap. Untuk asmara di sini komunitas terbesar akan diuntungkan, yang berkonflik akan bisa damai, gitu loh. Nggak tahu dari mana datangnya. Seperti itu ya, mungkin akan baikan lagi, gitu loh. Yang selama ini saling diem-dieman akan ada komunikasi lagi. Jadi keberuntungan luar biasa lah ya buat sahabat Aquarius di minggu kedua. Selamat ya, ini kayaknya komunitas terbesar ini akan diuntungkan ya untuk asmara. Lanjut ya, kalau di pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya teliti secara penerawangan memasuki minggu ke-2 bulan Agustus, kebenaran yang terungkap ini waspada, komunitas terbesar datanya masih dibikin sulit. Gitu loh. Jadi masih belum ada peningkatan, belum ada perkembangan. Ini yang saya rasakan sobat. Apalagi setelah saya terawangkan banyak yang adanya penurunan di sini. Banyak konflik. Ya gitu loh. Karena apa? Karena kena efek tembakan black magic yang sangat kuat di sini. Makanya berpengaruh di pekerjaan kalian. Seperti itu ya. Lanjut ya, kalau di keuangan ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ini, meskipun muncul debt ya, bisa dikatakan 50-50 ya, kebenaran yang terungkap. Bisa saja yang 50% kalian akan didatangi sebuah kerezekian, nggak tahu dari mana datangnya. Nah, bisa saja ini waspada. Yang 50% satunya lagi bisa saja ada sebuah hambatan, ada pengencelan lah, ada penggagalan lah di situ. Karena memang energi negatifnya cukup kuat, sobat. Makanya saya tadi bilang, ini waspada ya untuk komunitas terbesar di pekerjaan. Ya, akan banyak dirugikan karena memang imbasnya sudah merasuk, seperti itu ya. Jadi saran saya sahabat Aquarius kalau bisa harus segera di netral, nah, gitu loh. Jangan dibiarkan sobat, mungkin kalau kalian bisa tata caranya, doanya, ya silakan dibuka kembali auranya, gitu loh. Ketika aura kalian terbuka, ini keberuntungan akan terus menyelimuti kalian sobat. Tapi kalau kalian biarkan seperti ini, yang faktor yang akan mendapatkan kebaikan, yang ada keberkahan di situ akan bisa terkontaminasi, gitu loh. Ada penggagalan, ada masalah, seperti itu sobat. Kalau bisa di netral ya untuk sahabat Aquarius ya, jangan dibiarkan di sini. Karena jelas sekali lagi ada debt ini kalian. Energi negatifnya cukup kuat di sini. Selamanya kalian akan dibuat terpuruk, semakin kesulitan di masalah rezeki. Ketika itu kalian biarkan faktor lainnya nih loh, pasti mengena sobat. Gitu loh. Karena semua ini saling berhubungan. Seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk sobat. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak ya, apalagi ini bersifat general. Nah beda ketika kalian ingin jawaban yang akurat ya silakan konsul secara pribadi, maka kalian dapat jawaban yang akurat. Nah lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura ataupun tembakan black magic, di situ saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Gitu. Biar apa? Biar aura kalian bisa terpancar kembali. Jadi energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa bekerja dengan baik, akan bisa bereaksi dengan baik untuk apa? Untuk bisa menarik keberkahan dari semesta. Gitu loh. Entah keberuntungan secara rezeki dan lain-lain. Nah, tapi kalau kalian ada tertahan dinding penghalang sobat, apakah tidak ada keberkahan? Ada, tapi pasti hasilnya kurang bisa maksimal, jauh dari ekspektasi kalian. Tetap kalian akan kewalahan dan terus itu. Nah gitu loh sobat ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Next, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik, yang saya selalu berpesan,
agar kalian selalu waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Karena apa? Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orang sendiri tidak mau merubahnya. Tetap ada 3 poin ya, jangan lupa. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Poin kedua, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Poin ketiga, perjuangkan. Jangan pernah menyerah atas doa kalian, perjuangkan, jangan pernah menyerah atas ikhtiar kalian. Jangan pernah menyerah sobat gitu. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup ya, terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah dan tinggal yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubahnya. Kan di situ sobat letak kunci keberhasilannya gitu loh. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Oke ya, jadi inti ataupun kesimpulan dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Oke sobat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Aquarius. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.